Setelah kemarin Afrika Selatan membawa Israel ke pengadilan internasional, menuntut mereka atas genosida di jalur Gaza, akhirnya keputusan telah dikeluarkan pengadilan di Den Haag pada 26 Januari lalu. Bisa dicek sendiri hasil keputusannya, tersebar di Google, ada 86 poin pertimbangan dan keputusan pengadilan. 86 loh. Terlalu panjang jika harus dipaparkan satu-satu, tapi di video ini akan saya singkat di poin-poin inti saja, yang memang menurut saya sangat penting untuk disampaikan. Yang pertama, di poin ke-54, disebutkan, in the court's view, the facts and circumstances, bla 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 bla, yang intinya pengadilan menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Afrika Selatan telah cukup kuat untuk dimulainya gelar perkara terhadap Israel. Ini adalah poin kekalahan Israel yang pertama. Mereka nggak bisa lagi mengelak dari bukti yang dipaparkan Afrika Selatan. Yang kedua, poin nomor 78 dan 79. Pengadilan menyebutkan bahwa Israel harus mencegah pembunuhan terhadap warga Gaza dan menghukum siapa saja yang memprovokasi atau mendorong terjadinya genosida. Poin ini cukup berbahaya bagi Israel, karena jika ada bukti pembunuhan warga Gaza setelah putusan ini dikeluarkan, maka para politisi Israel seperti Netanyahu dan Galan bisa kena jerat pidana dari poin ini. Yang ketiga, ada total 17 hakim yang memimpin persidangan tersebut, 15 hakim berpihak pada Filistin, sedangkan 2 hakim membela Israel. Nah, biar kalian tahu, saya sebutkan saja 2 antek dajjal tersebut. Yang pertama bernama Ibu Julia Sebutinde, hakim dari Uganda, dan satu lagi Paman Aharon Barak, hakim ad hoc dari Israel. Nah, dalam posisi seperti ini, kedepannya akan sangat sulit bagi Israel untuk melakukan pembelaan. Kenapa? Karena nyaris semua hakim mahkamah internasional telah sepakat untuk mengusut ini lebih dalam. Yang keempat, Israel dilarang menghancurkan barang bukti genosida dan harus melapor kembali progres pelaksanaan putusan ini, sebulan setelah putusan ini dikeluarkan. Ini merupakan tindak lanjut bahwa kasus ini akan tetap dipantau oleh Mahkamah Internasional. Dan penindakan ini secara sah telah menjadikan Israel sebagai negara terdakwa kasus genosida. Pertanyaannya, dari banyaknya putusan Mahkamah Internasional ini, kok nggak ada satupun keputusan ceasefire, gencatan senjata? Why? Jawabannya, pengadilan internasional hanya berwenang membuat putusan sesuai yurisdiksi dan tuntutan perkara yang diajukan. Maka putusannya harus berdasar pasal-pasal yang diduga dilanggar Israel, bukan dalam teknis perangnya. Sedangkan teknis perang, dalam hal ini ceasefire atau gencatan senjata, adalah masuk ranah kebijakan Dewan Keamanan PBB. Maka yang harus ditekan soal urusan ceasefire itu Dewan Keamanan PBB, bukan pengadilan internasionalnya. Cuma berkali-kali sidang Dewan Keamanan PBB selalu gagal ceasefire karena veto dari Amerika. Inilah biang keroknya. Makanya harapan besar saya pribadi, semoga Ibu Menteri kita, Bu Retno Marsudi yang mewakili Indonesia di PBB, entah bagaimanapun caranya, semoga beliau dan tim bisa membuat PBB mengeluarkan keputusan ceasefire. Karena memang dari awal, misi itu yang selalu disuarakan Ibu Menlu. Terus tugas kita apa sebagai rakyat biasa? Tugas kita dalam jangka sebulan ini, kita harus lebih sering lagi share berbagai kejahatan Israel yang terbaru. Sebab jika bukti kejahatan terbaru sampai tersebar ke masyarakat dunia, artinya Israel tak patuh terhadap putusan pengadilan dan akan membuat posisinya semakin sulit. Jadi, tetap semangat share-nya, tetap semangat nyari info Filistin, dan yang terpenting, tetap semangat boikotnya. Karena cuma ini tindakan nyata yang bisa kita lakukan selain doa.